bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita sempat hadir di pagi hari ini guna melaksanakan sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah kita, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan guru calon guru penggerak di sekolah kita ini, ada beberapa budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di sekolah kita nanti. Dalam hal ini akan nanti budaya-budaya positif ini nanti akan dipaparkan oleh rekan guru kita. Nah, dalam hal ini saya akan mensosialisasikan beberapa program-program yang nanti akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, yang mana nanti kegiatan ini dapat menimbulkan atau menumbuhkan kedisiplinan bagi siswa-siswi kita, dan dapat juga meningkatkan kecintaannya terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, kegiatan yang merupakan kegiatan untuk pembersihan lingkungan sekolah, yang mana ini juga sudah menjadi kegiatan positif, budaya positif yang dilakukan setiap hari. Yang selanjutnya tentang kegiatan zikir dan doa. Zikir dan doa dalam hal ini sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemudian juga kegiatan-kegiatan berupa kegiatan literasi yang biasanya dilaksanakan sebelum pelajaran, dan juga kedepannya nanti mungkin diprogramkan kegiatan numerasi. Ada juga model-model numerasi yang akan dimunculkan. Kemudian juga kegiatan berdoa, doa sebelum pulang atau doa setelah belajar. Jadi ini nanti akan dipaparkan atau dijelaskan lebih detail oleh rekan kami atau guru kita Bapak Amiruddin
SPD. Dalam hal ini, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, diseminasi budaya positif di sekolah kita, untuk itu waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Nurdin untuk memberikan arahan-arahan atau materi-materi tentang diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Amiruddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita sempat hadir di tempat ini guna mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Salam bro. Baiklah, selanjutnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena sempat hadir di tempat ini, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu karena kehadirannya mengikuti program guru bergerak yang kami ikuti, yaitu angkatan ke-11. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti, yaitu budaya positif. Tujuannya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini yang kita mau bahas adalah ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini harus disesuaikan dengan yaitu belajar Pancasila dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, bergotong royong dan kebinekaan global. Pada pembelajaran paradigma baru ini, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi berarti bukan hanya tahun ini yang dibuat budaya di sekolah kita. Maksudnya di sini berkesinambungan bahwa kalau tahun ini dilaksanakan harus ada lagi perubahan-perubahan atau peningkatan tahun depannya. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruangnya lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Salah satu inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi harus selaras dengan harus selaras dengan budaya yang ada di sekolah kita. Ya, contoh yang Bapak tadi katakan bahwa setiap hari Senin itu mengadakan upacara bendera. Nah, setelah upacara bendera anak-anak melakukan antri melakukan antri untuk berjabat tangan.
Itu salah satu contohnya. Pada pembelajaran paradigma baru ini, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara, ini salah satu contoh ya, secara contoh. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi buatlah sebuah kepala seperti ini. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini bisa membujuk atau mengancam, menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, maksudnya di sini kalau kita menggenggam secercah kertas, apa yang akan terjadi setelah digenggam? Ya, setelah digenggam, langsung kita buka, apa yang akan terjadi pada kertas itu? Tentu tidak seperti semula lagi. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah itu tentunya mulai dari sekolah. Dari guru-guru. Ya, bagaimana siswa mau membangun budaya positif kalau gurunya tidak membudayakan budaya positif tersebut? Zaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, seperti saya katakan tadi, bentuk disiplin ini mulai dari guru dulu. Bagaimana kita mau memberikan contoh kalau kita sebagai guru tidak memberikan contoh kepada murid? Ya, tentu dimulai dari kita dulu. Miskonsepsi tentang kehilangan kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi ini tentunya kita dulu memberikan contoh kepada murid. Ilusi apa? Angan-angan kita. Dan ilusi pembawaan kritik dan membuat rasa bersalah, mampu mengembangkan karakter. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, berhak memaksa. Ada sedikit penjelasan di sini. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tertentu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi sebagai guru kita harus dulu mengontrol siswa kita, memantau apa yang dia lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengaruh positif efektif dan bermanfaat. Artinya pengaruh positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu untuk mengontrol murid tersebut. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi
menurut yang kami dapat di guru penggerak bahwa membuat merasa bersalah itu sesuatu yang gagal. Contoh, ada anak-anak di sekolah kita yang bermain-main. Lantas kita menyebutkan bahwa dia contohnya itu seperti dia berkelahi atau bermain-main di kelas. Nanti kita menanyakan atau memberitahukan kepada anak-anak bahwa janganlah berbuat begitu. Kan kita juga tidak bisa membuat suara kita keras untuk merasa bersalah. Seperti contohnya tadi, janganlah berbuat begitu, nanti saya yang dimarahi sama bapak kepala sekolah. Jadi nantinya anak-anak ini nantinya akan merasa bersalah bahwa kalau saya berbuat seperti ini, bahwa guru nanti gara-gara saya nanti guru akan dimarahi karena saya. Ini menjadi masuk dalam otak siswa atau menjadi disiplin untuk siswa. Ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini juga banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini juga tindakan identitas gagal. Termasuk identitas yang gagal, karena sebagai guru kita tidak boleh memaksa kepada siswa kita, karena zaman sekarang itu kita harus berpihak pada murid. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stefan R. Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka kita. Jadi ini kita yang harus merubah kerangka kita dulu, berubah sedikit demi sedikit. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita mau merubah siswa, harus kita dulu yang pertama sebagai guru. Kemudian pada stimulus respon seolah-olah orang yang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuai yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi yang dapat mengontrol diri sendiri kita itu bukan orang lain, bukan kita berpatokan kepada orang lain. Harus kita yang dulu mengontrol diri. Jadi kalau untuk siswa, guru ke siswa cuma hanya menuntun, Bapak Ibu. Cuma kita sebagai guru itu hanya menuntut kepada siswa untuk mengontrol diri anak. Ini salah satu contoh mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah arah agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, yang teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang untuk teori kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kita dengan kata disiplin atau ketidaknyamanan. Dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin biasanya di sini
kita sangkut pautkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya berubah salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi setelah disiplin diri ini orang mampu mengontrol dirinya atau kesadarannya untuk bertanggung jawab dan untuk menghormati diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Adapun pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini ada dua, yang pertama merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, inilah tujuan kita menggunakan sosialisasi saat ini. Harus melakukan dulu pendekatan antar guru dengan kepala sekolah. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai-nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Yang ketiga, contoh profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkepentingan global. 5, bergotong royong, dan 6, kreatif. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita pahami dulu untuk membuat budaya positif yang ada di sekolah kita. Motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini yang dua ini adalah motivasi, pembuat motivasi. Yang kedua ini untuk bersifat internal, maksudnya untuk memotivasi banyak di antara anak-anak kita untuk menghindari kenyamanan atau menghindari hukuman. Dia melaksanakan karena menghindari hukuman. Contoh, dia datang ke sekolah tepat waktu karena menghindari hukuman. Nah, untuk mendapat imbalan, banyak juga anak-anak baru dia mau melakukan budaya positif seperti memungut sampah setelah dijanjikan suatu imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi eksternal. Ada untuk motivasi untuk diri sendiri untuk kemajuan yang akan datang. Jadi yang terbaik di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Diajari orang dalam, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Nah, itulah tadi maksudnya tidak mengharapkan imbalan atau menghindari sebuah hukuman.
Motivasi eksternal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi mungkin anak-anak kita kita selalu setiap pagi menyuruhnya untuk membersihkan itu demi selanjutnya setiap hari tanpa disuruh anak-anak kita itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini pertanyaan. Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Ya, jadi ini bercerita semua tentang keselamatan untuk kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini termasuk keyakinan kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas, yaitu kesempatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat untuk belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang berhubungan dengan kami guru dan murid yang saling menyayangi? Ya, kami dan murid yang termasuk di sini biasanya ditulis anak-anak itu kalau kita membuat keyakinan kelas yaitu saling menghormati warga di kelas kita. Ya, kami murid yang semangat untuk belajar. Ya, membuat contoh tanpa disuruh anak-anak membaca atau menggunakan literasi. Yang selanjutnya bagaimana membuat keyakinan kelas? Untuk membuat keyakinan kelas itu ada 6. Lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak supaya anak-anak kita nanti mudah mengingat. Kalau ada yang sama keyakinan kelas itu kita harus menyatukan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua warga sekolah harus dilibatkan seperti sekarang ini. Semua warga sekolah atau kalau di sekolah semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan murid. Kalau di dalam kelas, keyakinan kelas ini yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan siswa juga. Tentukan keyakinan kelas dari pertemuan berikut. Ini salah satu contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti peraturan keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain. Ini salah satu. Jadi nantinya kalau kita membuat keyakinan kelas, bukan yang ini ditulis, tapi selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang harus ditulis di situ adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain, keyakinan kelasnya ini.
Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, berbicara tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan juga. Ini keselamatan, ini kesehatan, ini keamanan, supaya anak-anak tidak jatuh. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan dan kasih sayang. Yang iya. 5 kebutuhan manusia menurut William Glasser dalam teori. Kebutuhan yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau primal adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kita harus mempunyai kesehatan, rumah dan makanan untuk kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui atau dihormati. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan orang hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan ini mencoba tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, manajer. Dan nanti di sini kita membahas satu-satu yang mana yang paling tepat untuk kita laksanakan kepada murid kita. Penghukum, nomor 1 itu penghukum. Penjelasannya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya.
ikuti aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu murid disalahkan. Selanjutnya selalu yang terakhir selesai. Kalau ada contoh anak-anak yang pekerjaannya tidak secepat yang anak-anak yang lain, pasti kita bilang pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nomor 2, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, seperti yang disampaikan contoh tadi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya itu seperti ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaan berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Ibu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Selanjutnya, ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi seakan-akan kita berteman sama murid. Positif dari sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi ini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan. Ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan atau Bapak bereskan. Nah, tapi menurut pengalaman yang kami dapat pada pembelajaran CBP yang lalu, bahwa teman ini ada juga segi negatifnya, bahwa kita kurang dihormati sama murid kita. 4, memantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk pemantau. Dan yang terakhir, 5, di posisi manajer. Pada posisi terakhir ini, sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dalam posisi depan maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi bahwa waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, biasanya posisi ini sebagai manajer kita memanggil anak-anak yang telah berkasus untuk berhadapan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah dilakukan. Ya. Segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayanya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Ini adalah di posisi manajer tadi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini, kalau kita memahami kebutuhan dasar yang berdasarkan sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan hal ini. Ada juga ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada juga biasanya ya wajarlah manusia pasti mempunyai kesalahan. Itu salah satu juga pernyataan di segitiga diskusi ini dalam sistem manajer. Ya, pengertian restitusi. Selanjutnya, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Russell. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain menurut Johnson Russell tahun 1996. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka ia harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah menemukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Jadi ini adalah obrolan pada segitiga restitusi atau menstabilkan identitas. Ya, penjelasan untuk validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol saat pasti akan mengubah pandangannya dan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif menerus merenet. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Padahal kamu bisa yang lebih buruk dari ini. Contoh pada saat ini pertanyaan-pertanyaan ini, kalau kita menanyakan apa yang kamu lakukan dengan
teman kamu, saya cuma menggebrak meja Pak. Nah, untuk pertanyaan seperti ini bisa kita berikan untuk kamu hanya menggebrak meja, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Contoh memukulnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita menanyakan lagi apa yang dasar apa yang dia melakukan seperti tadi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menyendiri sesuatu yang paling penting buat kamu. Jadi kita di sini mengangkat dulu, baru menanyakan keyakinan kelasnya nanti. Kamu boleh bertangga sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Untuk menanyakan keyakinan kelas ini, Dewan Kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika ingin kita sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, dan langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contoh tadi di sini keyakinan kelas yang pernah kita tadi buat. Keyakinan kelas apa yang kita yang berhubungan dengan kasus ini? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, penting untuk menanyakan ke anak. Jadi ini penting untuk ditanyakan kepada anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, apa yang ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Kebanyakan anak-anak kita mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Ya, selanjutnya itulah yang sempat saya sampaikan menurut apa yang kami dapatkan dari program Guru Bergerak. Sebagai kesimpulan bahwa marilah belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sehingga kita dapat menciptakan karakter profil belajar Pancasila. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya. Sebelum kita mengikuti pelajaran PJOK hari ini, kita membuat dulu keyakinan kelas di kelas kita. Ya, ada yang tahu keyakinan kelas di apa itu keyakinan kelas? Peraturan yang berlaku di kelas. Iya, peraturan yang berlaku di kelas. Ada yang lain? Iya, nanti kita membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas kita nanti. Nah, lanjut setelah itu setelah membuat kita kesepakatan ya, membuat kesepakatan supaya anak-anak itu nanti tidak ada yang bisa melanggar. Ya, kalau ada yang melanggar bisa ada konsekuensinya. Ya, salah satu contohnya terlambat datang ke sekolah. Ya, begitu ya. Nah, anak-anakku, saya berharap nanti di sini ada kertas berwarna. Nanti saya berikan empat kertas. Nanti di sini silakan menulis cuma satu saja jawaban. Ya, satu jawaban di sini baru ditempel di atas. Ya, satu jawaban. Nah, setelah nanti ditempel, nanti kita menyelaraskan lagi. Yang mana sama, kalau ada yang sama, kita menyelaraskan di sini. Ya, menyelaraskan di sini. Mengerti? Ya, jadi nanti ditulis di sini satu jawaban,
satu kertas. Mengerti? Oh iya, jadi saya bagikan ya. Jadi kalau kita mau menulis, ada lemnya di sini yang dibalikannya supaya kita bisa menempelkannya di atas, ya. Contoh, lemnya di belakang, kita menulis di sini supaya bisa tertempel. Berapa? Tulis ini sekarang. 4. 1, 2, 3, 4. 1. Kita intelijen mana tuh? Ya kalau ada yang kurang minta ya. Ya, jadi kalau ada yang kurang minta. Ya silakan menulis. Ingat, satu jawaban, satu kertas. Ya, satu jawaban, satu kertas. Sudah ada yang sudah? Ya kalau ada yang sudah, boleh ditempel di sini. Sudah ya, ya yang sudah boleh naik di atas dengan apa yang ditulis. Siapa? Siapa? Lutfi, kamu bisa naik. Dan jadi kita menempel satu orang satu baris ya. Iya. Ya. Siapa lagi? Dan kamu naik, bisa naik. Iya. 4 ya, cukup 4 ya. Ya. Siapa lagi Dewi? Boleh naik lagi Dewi. Ya, rapat-rapat ya. Supaya tidak jatuh. Siapa lagi? Cepat ya. Naik juga, cepat naik. Dekat-dekat naik. Sudah? Iya. Balik, lipat begini saja. Ya, silakan dulu. Setelah kita setelah anak-anak menulis keyakinan apa yang ditempel di sini, sekarang kita menyelaraskan. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu?
kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Kita ya ini disiplin ya, berbicara tentang disiplin. Setiap hari menyapu. Jadi ini setiap hari menyapu, kata positifnya adalah membersihkan ruang kelas, ya, membersihkan ruang kelas. Jadi kita tempel di sini. Nanti saya baca lagi, tidak ribut. Setiap hari mengepel, ini sama ya, sama. Jadi kita kumpul. Setiap hari mengepel, berpakaian yang rapi. Ya, tidak boleh marah. Ya, ini tidak boleh membentak guru. Kita pasang di bawah. Tidak boleh ribut. Ini sama. Harus kita ya sopan. Meminta izin pada saat keluar main, ya, atau bisa juga pada saat ke toilet atau ke WC, ya, kita harus minta izin. Ini berbicara tentang sopan. Dilarang mencorek dinding kelas. Ya, kita simpan di sini, siapa tahu ada nanti persamaan ya. Tidak boleh memukul teman. Kita harus saling saling menyayangi. Ya, kita simpan di bawah. Tidak boleh mengejek teman, ini sama. Tidak boleh mengejek teman. Apalagi kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin ya, disiplin. Selanjutnya tidak boleh menyontek. Apa ini? Disiplin juga. Termasuk dalam kata disiplin. Mana lagi? Tidak boleh berbohong. Ya, harus menghargai sesama teman ya, ini. Ada juga tidak boleh mengambil barang teman ya, atau barang guru. Tidur di dalam kelas. Ya, ini sama dengan disiplin. Ya. Kita harus bicara sopan sama teman. Ya, ini di sini ya sama. Jadi kita menyelaraskan. Tidak jalan-jalan di kelas. Oke, bagus juga. Kita tempel di sini. Kemudian kita harus merapikan kelas sama. Ya, tidak jalan-jalan kalau di kelas. Ya. Jadi di sini ada ada 5 yang harus di peraturan-peraturan di kelas yang kita harus ikuti. Yang pertama, tidak boleh harus menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu atau disiplin ya. Yang kedua, tidak boleh ya, jadi di sini ada 5, yaitu yang pertama saling peduli antar teman, ya, harus datang tepat waktu. Yang ketiga, kebersihan kelas. Jadi kebersihan kelas itu harus dijaga ya. Yang keempat, berbicara sopan, ya, berbicara. Sudah ya, yang sudah boleh naik di atas dengan apa yang ditulis. Siapa? Lutfi, kamu.
bisa naik. Dan jadi kita menempel satu orang satu baris ya. Iya. Ya. Siapa lagi? Nah, kamu naik, bisa naik. Iya. 4 ya, cukup 4 ya. Ya. Siapa lagi Dewi? Boleh naik lagi Dewi. Ya, rapat-rapat ya. Supaya tidak jatuh. Siapa lagi? Cepat ya. Naik juga, cepat naik. Angkat-angkat naik. Sudah? Iya. Balik, lipat begini saja. Ya, silakan dulu. Nah, setelah kita setelah anak-anak menulis keyakinan apa yang ditempel di sini, sekarang kita menyelaraskan. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Ada yang sama kira-kira di sini. Contoh, saya bacakan, kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Kita harus datang. Ya ini disiplin ya, berbicara tentang disiplin. Setiap hari menyapu. Jadi ini setiap hari menyapu. Kata positifnya adalah membersihkan ruang kelas, ya, membersihkan ruang kelas. Jadi kita tempel di sini. Nanti saya baca lagi, tidak ribut. Setiap hari mengepel, ini sama ya, sama. Jadi kita kumpul. Setiap hari mengepel, berpakaian yang rapi. Ya, tidak boleh marah. Ya, ini tidak boleh membentak guru. Kita pasang di bawah. Tidak boleh ribut. Ini sama. Harus kita ya sopan. Meminta izin pada saat keluar main, ya, atau bisa juga pada saat ke toilet atau ke WC, ya, kita harus minta izin. Ini berbicara tentang sopan. Dilarang mencorek dinding kelas. Ya, kita simpan di sini, siapa tahu nanti persamaan ya. Tidak boleh memukul teman. Kita harus saling saling menyayangi. Nah, kita simpan di bawah. Tidak boleh mengejek teman. Ini sama. Tidak boleh mengejek teman. Apalagi kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin ya, disiplin. Selanjutnya tidak boleh menyontek. Apa ini? Disiplin juga. Termasuk dalam kata disiplin. Mana lagi? Tidak boleh berbohong. Harus menghargai sesama teman ya, ini. Ada juga tidak boleh mengambil barang teman ya, atau barang guru.
tidur di dalam kelas. Ya, itu sama dengan disiplin. Ya. Kita harus bicara sopan sama teman. Ya, ini di sini ya sama. Jadi kita harus menyelaraskan. Tidak jalan-jalan di kelas. Oke, bagus juga. Kita tempel di sini. Kemudian kita harus merapikan kelas sama. Ya, tidak jalan-jalan kalau di kelas. Ya. Jadi di sini ada ada 5 yang harus di peraturan-peraturan di kelas yang kita harus ikuti. Yang pertama, tidak boleh harus menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu atau disiplin, ya. Yang kedua, tidak boleh ya, jadi di sini ada 5, yaitu yang pertama saling peduli antar teman, ya, harus datang tepat waktu. Yang ketiga, kebersihan kelas. Jadi kebersihan kelas itu harus dijaga, ya. Yang keempat, berbicara sopan, ya, berbicara sopan santun kepada dan guru. Dan yang kelima, tetap tenang, ya, tetap tenang di dalam kelas pada saat guru berbicara atau menerangkan materi di atas. Oke, jadi ada 5 keyakinan kelas yang harus dipatuhi di kelas kita, ya. Nah, sekarang setelah menempel di sini, di sini kita di keyakinan kelas kita. Jadi kita tidak boleh tidak mengambil banyak-banyak, ya, supaya kita mudah diingat keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati di kelas kita. Mengerti? Iya, jadi tidak boleh terlambat. Harus membersihkan kelas. Kalau kita mau keluar harus minta izin sama guru. Ya, itu termasuk keyakinan kelas, ya. Jadi ya, nah sekarang Bapak sudah menuliskan keyakinan kelas yang kita akan baca dan kita akan patuhi nanti, ya. Nah, tolong dibantu Bapak untuk menempelkan di sana. Nah, setelah nanti ditempel, untuk mengesahkannya kalian harus bertanda tangan supaya tidak ada benar-benar sah untuk harus kita melakukan keyakinan kelas kita ini. Oke? Oke. Nah, yang pertama, datang tepat waktu. Siapa yang mau menempel? Pak. Iya. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas bersama. Ya, perempuan. Ini. Siapa lagi sini? Yang siapa lagi? Baris, tetap tenang selama proses pembelajaran. Nah, saling peduli, tidak melakukan perundungan. Ya, jadi tidak boleh diejek-ejek teman, ya. Harus saling peduli teman. Jadi, yang bisa di tengah ya, di atas sini. Ini di bawah. Iya. Kemudian masih ada lagi satu, siapa? Ya, siapa nih? Dewi. Berbicara yang sopan sama teman dan guru. Ya, jadi kita harus berbicara sopan bersama teman dan sama dan juga Pak Guru. Nah, setelah kita menempel keyakinan kelas ini, sudah tahu, ya,
kalau masih ada yang nanti belum bisa menghafalnya atau melihatnya sebentar, nanti kamu bisa menulis, bisa mengingat nanti selama kamu duduk di kelas ini, ya. Nah, untuk mengesahkannya kita harus tanda tangan, ya, tidak ada yang melanggar untuk eksekusi, ya. Siapa yang mau tanda tangan? Kalau tanda tangan harus tulis namanya dulu, ya, harus namanya. Oke, kita menggunakan spidol warna hitam. Nanti di sini kita berjumlah skloran, jadi kita tulis sini nomor 1 siapa, di sini nomor 2 siapa, 3, 4, 5, di sini 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti nomor 1 di sini tanda tangan, tapi tulis namanya, ya, tulis namanya, nama di bawah. Nama di bawah, ya, nama di bawah tanda tangannya di sini, ya. Atau Bapak guru dulu yang bertanda tangan sebagai nomor 1, ya. Oke, supaya apa juga tidak melanggar keyakinan kelas kedua. Oke? Oke, contohnya ini Akhirudin. Ya, saya bertanda tangan di atas. Nah, oke, kita mulai dari sebelah ini dulu. Ya, tanda tangan nomor 2, ya. Nomor 2. Tulis namanya dulu di bawah. Yang besar-besar, Pak, tulisannya, iya. Iya, tanda tangan di atas. Iqbal, tulisnya Iqbal. Ya, tulis namanya di bawah. Oke, bagus sekali tandanya. Sekarang Nuraisa, bagus sekali tandanya, ya. Jadi nanti ini dipajang selama kamu masih duduk di sini, ya. Cantiknya juga tandanya. Sekarang Muhammad Lutfi, Ahmad Lutfi. Tanda tangan. Dan apa lagi? Iya. Nur Asifah Safra. Tangan bagus juga tandanya. Siapa? Dewi Masari. Iya. Iya, sudah semua tanda tangan, ya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas kita ini, saya anak-anakku mematuhi, ya, peraturan-peraturan yang ada
di kelas kita. Oke. Jadi untuk hari ini untuk pembuatan keyakinan kelas sudah selesai ya. Jadi kita lanjutkan dengan materi PJO hari ini. Oke.